Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan pidana penjara 1 tahun 2 bulan kepada I Gede Ari Astina alias Jerings. Berdasarkan fakta persidangan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan keterangan jaksa penuntut umum Kamis siang, Ketua Majelis Hakim Ida Ayu Nyoman Atnya Dewi menyatakan Jering terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi dengan tujuan kebencian. Selain menghukum terdakwa Jering dengan hukuman penjara 1 tahun 2 bulan, Jering juga dikenakan denda sebesar 10 juta rupiah atau subsidiar 1 bulan. Jering juga dinyatakan tetap ditahan, serta telepon genggam yang digunakan menggugah pendapatnya tentang aturan rapid test hingga menyebut ID kacung WHO disita untuk negara. Usai sidang, terpidana Jering langsung dibawa ke Lembaga Permasyarakatan Kerobokan. Jering dan istrinya tidak memberikan komentar kepada awak media atas putusan majelis hakim tersebut. Rekan Jering sesama musisi Anji datang ke persidangan untuk memberikan dukungan moral. Sebelum masuk ruang sidang, musisi bernama asli I Gede Ariastina ini sempat bertemu dengan Anji. Kedatangan musisi sekaligus YouTuber Anji untuk memberikan dukungan moral kepada Jering yang menjalani sidang vonis pada hari ini. Anji berharap Jering mendapatkan keadilan atas apa yang dia suarakan untuk masyarakat. Berbeda dengan sidang sebelumnya, kali ini seluruh tim kuasa hukum Jering diizinkan masuk ke ruang sidang. Saya ada di Bali, saya hadir di sini. Pas banget waktunya memang. Padahal saya juga nggak tahu kalau hari ini sebenarnya ada sidang terakhir. Baru tahu kemarin ketika ngobrol sama Nora, chat gitu. Karena sebagai kawan ya semoga hukum ini berlaku adil. Dan kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia I Gede Nyoman Wiryadinata. Selamat siang Nyoman. Nyoman, kita sudah tahu bahwa majelis hakim sudah menjatuhkan vonis terhadap Jering 1 tahun 2 bulan penjara meskipun Jering dan juga istrinya tidak memberikan tanggapan ataupun komentar atas putusan dari majelis hakim ini. Bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Jering, Nyoman? Iya, Ripena, memang tadi pagi sekitar 2 jam persidangan berlangsung untuk mendengarkan putusan majelis hakim yang diketuai Ida Ayu Nyoman Atnya Dewi dan memutuskan terdakwa Jering divonis 1 tahun 2 bulan. Artinya setelah pembacaan vonis, kuasa hukum termasuk juga terdakwa tidak langsung menyatakan akan melakukan upaya hukum lainnya, namun menyatakan akan pikir-pikir. Termasuk juga kuasa hukum ketika diwawancara oleh awak media juga menyatakan tidak berkomentar, hanya menyatakan akan pikir-pikir. Karena diberikan waktu oleh majelis hakim selama 7 hari untuk berpikir apakah nanti akan melakukan upaya hukum ataukah akan menerima putusan yang sudah dibacakan tersebut. Kalau kita lihat persidangan kali ini memang sama seperti sidang sebelumnya, artinya pengunjung dibatasi hanya 20 orang saja. Kemudian pengunjung bisa menyaksikan sidang di ruang yang berbeda dengan disediakan sebuah layar yang bisa disaksikan oleh pengunjung maupun awak media lain. Termasuk juga hari ini pada saat pembacaan putusan di luar Pengadilan Negeri Denpasar tidak ada aksi unjuk rasa yang biasanya pada sidang-sidang sebelumnya dilakukan oleh pendukung Jering di luar persidangan atau tepatnya di Jalan PB Sudirman yang ada di depan Pengadilan Negeri Denpasar. Ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang kembali disampaikan oleh majelis hakim, walaupun pada tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan hal-hal yang memberatkan. Jering adalah ketika di persidangan tidak menyesali perbuatannya, kemudian sempat walk out ataupun keluar dari ruang sidang pada saat sidang online yang dilakukan 3 kali di awal-awal persidangan. Kemudian apa yang dilakukan meresahkan masyarakat, termasuk juga melukai perasaan dokter yang tengah menangani COVID-19 di Indonesia. Kemudian hal-hal yang meringankan adalah Jering masih muda dan masih bisa dibina, kemudian juga menyatakan bahwa mengakui perbuatannya. Inilah ya hal-hal 2 hal yang meringankan. Kalau kita flashback lagi, persidangan sebelumnya memang 3 kali persidangan dilakukan secara online, artinya di 3 tempat, misalnya di Polda Bali, kemudian di Kejaksaan Negeri Denpasar, kemudian di Pengadilan Negeri Denpasar. Kemudian dalam putusan selap, majelis hakim kemudian memutuskan untuk dilakukan persidangan secara offline untuk mencari ataupun memberi bukti material, mempermudah mencari bukti material sehingga dilakukan secara offline di
Pengadilan Negeri Denpasar ini. Kemudian dalam persidangan memang dilakukan ataupun dihadirkan beberapa saksi, baik dari pihak terdakwa maupun dari pihak kuasa hukum, termasuk juga dari jaksa penuntut umum. Setidaknya ada 2 ahli bahasa, masing-masing dikeluarkan ataupun dihadirkan oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum, tentunya dengan pembelaan ataupun pengertian memberikan keterangan yang berbeda, artinya sesuai dengan apa yang dimaksud, apa yang dirasakan dalam tulisan yang atau dianalisis dari tulisan yang sempat diunggah pada tanggal 13 Juni 2020. Kalau kita lihat Rifana, memang sejak tanggal 12 Agustus 2020 Jering diperiksa di Polda Bali, kemudian langsung ditahan. Dan hari ini pun Pengadilan Negeri Denpasar, artinya majelis hakim menyatakan Jering tetap ditahan. Kemudian HP yang digunakan untuk mengunggah yang berisikan pendapat tentang aturan rapid test, termasuk juga kata-kata ID kacung WHO, dirampas untuk negara. Dan kemudian selain 1 tahun 2 bulan juga dikenakan denda sebesar 10 juta atau subsidiar 1 bulan penjara. Rifana. Ya, Nyoman, kita tahu bahwa sebelumnya tuntutan jaksa penuntut umum adalah menuntut Jering pidana 3 tahun penjara, namun majelis hakim memutuskan lain, ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Apakah jaksa berniat juga untuk banding? Responnya seperti apa, Nyoman? Ya, Rifana, kalau kita lihat dari terbukti bersalah melakukan tindak pidana ini, sebenarnya undang-undang yang kena adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana ancamannya adalah 6 tahun penjara. Artinya tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum yang diketuai oleh Hotong Hendra Rahayu hanya 3 tahun saja, artinya hanya setengah dari ancaman dari undang-undang tersebut. Kemudian majelis hakim dengan pertimbangan, kemudian dengan alat bukti, kemudian keterangan saksi, kemudian memutuskan hanya memutus Jering 1 tahun 2 bulan penjara. Tentunya dengan berbagai pertimbangan, artinya hal-hal yang memberatkan, kemudian hal-hal yang meringankan, termasuk juga aktivitas Jering selama masa pandemi ini. Artinya Jering ketika di persidangan juga menayangkan video bagaimana aktivitas Jering, termasuk juga Jering menghadirkan atau kuasa hukum menghadirkan 2 orang personil dari Superman Estate untuk mengetahui bagaimana karakter Jering sebenarnya. Termasuk juga menghadirkan saksi korban yang menjadi korban dari aturan rapid test, di mana seorang ibu hamil yang kemudian kehilangan bayinya juga dihadirkan oleh pihak terdakwa dengan melalui kuasa hukumnya. Lah, hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan kenapa kemudian ancaman 6 tahun kemudian dituntut 3 tahun kemudian diputuskan. Majelis hakim dengan melihat bagaimana analisis dari keterangan saksi, kemudian analisis dari keterangan-keterangan dari saksi dan pembuktian yang dilakukan di persidangan inilah kemudian memutuskan 1 tahun 2 bulan penjara bagi Jering. Dan satu yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus ini adalah Rifana, kita harus tetap bijak dalam bersosial media, termasuk mengeluarkan pendapat di sosial media yang ada. Rifana. Ya, terima kasih koresponden CNN Indonesia Nyoman Wiryadinata atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.